سمعنا وأطعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdai wa fi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa alhiqna bis-shalihin. Amin. Alhamdulillah kita telah menunaikan kefarduan Isya berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan salat tarawih. Insya Allah nanti akan kita tutup dengan witir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Islam hingga termasuk kita pengikut-pengikut sunnahnya. Hendaklah kita senantiasa bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga, sahabat, sahabiat, dan pengikut-pengikutnya termasuk kita sampai hari yang dijanjikan. Amin. Jamaah rahimakumullah, tadi kita bacakan surah An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iza jaa nasrullahi wal fathu. Ketika Allah membukakan datang pertolongan Allah dan terbukanya kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat bahwa banyak manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah kepada Allah dengan memuji. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. An-Nasr surah 110. Turunnya ketika Nabi melakukan penaklukan kota Mekah dan status beliau masih orang Madinah. Jadi surah An-Nasr itu termasuk surah Madaniyah yang turun di Mekah. Hadirin, penaklukan kota Mekah. Kemudian berbondong-bondong orang Arab, bangsa Arab masuk Islam. Masuk Islam. Dilajari oleh Nabi dan sahabat. Asyhadu an la ilaha illallah, karena mengajarkan Rasulullah, wa annaka Rasulullah. Kemudian apabila di hadapan sahabat, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Pembahasan mengenai asyhadu an la ilaha illallah itu dalam sofistik kajian, ternyata di situ ada peran setan. Mestinya bacaan yang benar adalah asyhadu an la ilaha illallah. Lamnya bertasdid. Sesudah itu kemudian baca la ilaha illallah. Ketika dikumandangkan azan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka setan berlari tunggang langgang sejauh suara azan terdengar. Lalu dipelesetkannya oleh setan, asyhadu an la ilaha illallah. Kada terdengar ilah.
asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah ditujukan kepada Allah. Ngeri itu kan, kada ada Tuhan ditujukan kepada Allah. Oleh karena itu muazin kita harus di upgrading oleh takmir, bacaannya harus benar, jangan hanya suara bagus, panitia takmir mengizinkan la ilaha illallah, kada menggelitiki syaitan, malah inya bertepuk tangan. Ya. Bersahadatlah kaum muslimin ketika itu sangat banyak. Maka dalam kegembiraan yang meluap-luap, orang Arab Badui itu setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, kami telah beriman. Kami telah beriman. Ditegur oleh Allah dalam surah Al-Hujurat itu, qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui itu mengaku sudah beriman. Qul, hai Muhammad, lam tu'minu. Mereka belum beriman. Nang bener apa? Walakin qulu aslamna. Mereka hanya berislam. Oh, jadi berislam itu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, diucapkan dengan lisan, disaksikan. Kemudian rukun yang dikehendaki yang kedua adalah dibenarkan oleh hati. Hati itu tergantung masing-masing. Bila hatinya kada sesuai, munafik. Bila hatinya sesuai, mengamalkan dengan bukti nyata. Nah, itu. Jadi pertama mengucapkan dengan lisan, kedua dibenarkan oleh hati, ketiga diamalkan dengan bukti nyata. Maka itu baru beriman. Kepada orang beriman kemudian diserukan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Ali Imran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali beragama Islam. Rupanya Islam itu begitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita sah, terregistrasi, terdaftar di dalam surga. Sudah sah masuk surga karena berislam. Hadirin, orang-orang beriman disuruh bertakwa. Takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang sebenar-benarnya itu menurut pembahasan tauhid, takwa itu diisi dengan ikhlas, kemudian orangnya mukhlisin. Orang yang bertakwa yang mukhlisin, ikhlas. Apa gerang ikhlas itu? Ikhlas itu melaksanakan ajaran agama, terlihat apa adanya. Apa adanya. Misalnya Fatihah yang dibaca dalam salat tadi, kenapa seayat-seayat? Itulah contoh pelajaran agama. Mun dibaca bersambung bang, benar juga menurut ilmu nahu, menurut ilmu tajwid benar juga. Cuma kada ada dalam syariat Fatihah itu disambung dalam salat sembahyang. Kita kada menyalahkan orang, cuma kita harus sesuai dengan syariat apa adanya. Syariat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kadang-kadang ditambahi dengan rabbik firli. Baik. Cuma diukur dengan benar. Wah, belum tentu benar. Nah, tapi kita menyalahkan orang ada ilmunya, ada kajiannya, ada kitabnya. Amin. Allahumma salli ala Muhammad. Di dalam salat ibadat hanya Allahumma salli ala Muhammad. Boleh di luar
Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina, boleh. Tapi di dalam salat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baik, memang baik, tapi itu diukur dengan syariat. Membebani pikulan, memberati pikulan, karena itu ikhlas, mutakin yang muhlisin. Kita berapa menit nih? Imbah muhlisin, lalu ihsan muhsinin, beribadah kepada Allah senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Membaca Fatihah itu berdialog kepada Allah dan diawasi oleh Allah. Jadi orang beriman disuruh bertakwa yang sebenar-benarnya. Itu tadi isinya adalah muhlisin dan muhlisin dan muhsinin. Takwa kepada Allah yang sebenar-benarnya. Jangan matilah. Amun mati jua illa wa antum muslimun. Mun mati jua, mati dalam Islam barang. Sebab Islam itu sudah terdaftar di surga. Kita terdaftar sudah kita di surga. Islam barang. Namun jangan mati Islam, mati muttaqin yang sebenar-benar takwa. Itu satu. Kemudian saya terbaca ditanya jawab nomor berapa, nomor 8, tanya jawab tentang yang terakhir masuk surga. Ini telah sedikit lah. Yang terakhir masuk surga. Jadi orang kafir itu digiring berbondong-bondong ke pintu neraka. Begitu sampai pintu neraka, pintunya tertutup. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Kemudian tok tok tok, ada nama masuk, ada masukkan, tutup lagi. Sebab tadi ditutup orang mengamuk dalam tuh. Ada pun masuk surga, digiring berbondong-bondong. Pintu surganya wa futihat abwabuha, surah Az-Zumar itu. Pintunya terbuka. Orang masuk ada mengamuk. Ada jarak keluar. Nah, yang masuk ke neraka tadi ada juga orang Islam. Wah. Jadi dilihat, ini orang Islam, tetangga masuk dia, sama aja kita ini. Muslim masuk juga. Kafir itu wasiqal ladzina kafaru, membangkang. Imbaba Islam disuruh baudo, disuruh sembahyang, begitu besong apa lagi? Masuk surga juga, masuk surga. Di dalam surga rupanya orang Islam itu malu. Diholot-holot orang kafir. Ini kemana-mana senjata masuk juga. Lalu orang Islam bersembunyi ke sudut-sudut, Lalu sudah sekian lama, bahasa lama itu bahasa Al-Quran. Inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun, surah Al-Hajj 14. Sehari itu di sisi engkau, sehari itu di sisi Allah sama dengan 1000 tahun hitungan terbit dan terbenam matahari. Hitungan sambian sehari itu 1000 tahun dikurung 3 bulan. Oh ya, bayangkan kali 1000 tahun sehari itu. Rupanya tiba pengampunan. Allah memberikan pengampunan besar-besaran. Kenapa? Melihat Nabi Muhammad itu uring-uringan, keluar masuk ke surga itu. Kenapa Muhammad gitu kan? Ujar sampian dahulu, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hayatnya masuk surga. Nih ada daftarnya, masih ada orangnya. Wah, itu kita di Rasulullah. Lalu Allah tuh pura-pura kada tahu. Malaikat tuh dipanggil malaikat jadi ujar malaikat pura-pura tahu. Ya Allah, kayak apa ciri-cirinya?
Ujar Rasulullah, ghurran muhajjalin, berkilau dan gemerlap, min asaril wudu'i was sujud, bekas wudu dan sujud itu haram dimakan oleh api neraka. Sujud itu dengan 7 sab'atu arabin, ujung kaki 2, lutut 2, 4, telapak tangan kata masuk siku, telapak tangan 6, yang ke-7 dahi. Tapi Rasulullah menyambut dahi, tangan menunjuk hidung. Dahi artinya dahi dan ujung hidung harus tersentuh baru boleh bangkit dari sujud. Gurran muhajjalin min asaril wudu'i was sujud. Dicari oleh malaikat, dicari ke dalam. Kada lihat, kata dia bersembunyi. Jadi derangsek, digosok-gosok. Ini iya kah? Angkat dulu, biar sih kong. Amunnya salah kita berikan gampang aja. Orang kafir berhuyung, kada ditarik, kada ada ciri-cirinya. Lalu diangkatlah orang Islam di neraka itu, kemudian dibersihkan ke Bi'rul Hayat. Orang kafir menyesalnya luar biasa. Kenapa lagi kita dulu cekak umpan berislam ini juga? Imbah itu minuman apakah lagi kita itu? Umpan berislam, cakaknya dulu itu. Tinggal orang kafir murni seluruhnya tinggal di neraka. Orang Islam dibersihkan di Bi'rul Hayat, bersih. Tapi ada kunatnya itu kan. Di mana kunatnya? Disuruh masuk surga. Di surga, di pintu surga sudah terpampang. Selamat datang penghuni surga yang terakhir. Aku sopan masuk nih. Balasan didorong. Ujar firman Allah Ta'ala, masuklah ke surgaku yang luasnya seluas bumi dan langit. Di dalam tanya jawab itu 10 kali luas bumi dan langit. Berarti masih luas nih. Ikan mereka akan sudah penuh surganya. Masuk ikan masukkan pelingau. Penghuni surga yang terakhir. Hadirin, sebagai apa yuk kesaksian bahwa mengucap la ilaha illallah atau mengucap asyhadu illallah terdaftar di surga. Ketika paman Nabi Abu Talib akhir hayat, datang Rasulullah, berkali-kali Rasulullah datang, hai paman, ucapkanlah sekali aja pamannya, la ilaha illallah. Apabila pian menyebut, kayaknya orang jadi saksi. Datangan bubuhan Abu Jahal, hai Abu Talib, ikam lupakan sudah lawan milah Abdul Muttalib, kada jadi, akhirnya mati dalam keadaan kafir. Nabi kata putus asa. Lalu ujar hadis, Abu Talib itu dimasukkan ke neraka paling bawah karena doa-doa Rasulullah. Ia diselamatkan, diangkat dari neraka, tapi neraka paling atas masih di neraka. Hadirin, itulah penghuni surga yang terakhir apabila mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hayatnya. Apalagi la ilaha illallah bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Yang kita kehendaki adalah yadkhuluna jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa pemeriksaan audit. Ikamnya la ya salawat Allahumma shalli ala Muhammad. Ini pang kenapa nih bertambah-tambah urusan tuh? Ini pang bacaan. Subhanallah. Kenapa membaca subhanallah? Nah, itu. Alhamdulillah, hamdulillah. Lalu menjadi beban pikulaan. Beramal kita berbuatlah sesuai dengan kemampuan kita. Baca subhanallah 33 kali. Seolah-olah 33 kali, jangan lebih, jangan kurang. Serius toh? Subhanallah. Alhamdulillah dan seterusnya. Jangan lebih, jangan kurang. Jadi hadirin, itulah
penghuni surga yang terakhir. Pertanggung jawabannya adalah buku tanya jawab tarjih yang nomor 8. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya kita bersama. Tak panjang lah. Mohon maaf. Hadanallahu yakum ajma'in. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.